Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan bahwa kasih-Mu senantiasa menunggu kami dengan tangan yang terbuka. Dan beri kami kesadaran untuk sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kami di tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kebahagiaan di hidup kami itu hanya dalam rencana Tuhan saja. Karena itu Bapa, sore hari ini kami datang memberi hidup dan hati kami. Biar Tuhan berbicara, tuntun kami lewat firman-Mu, tuntun kami lewat kebenaran-Mu. Karena hanya firman Tuhan yang sanggup menuntun kami, membawa kami pada tujuan akhir hidup kami, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Iya, silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Tuhan sudah menyampaikan janjinya bagi setiap orang yang percaya. Tapi sayangnya tidak semua orang Kristen mengalami janji Tuhan itu. Enggak semua anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan mengalami setiap jawaban doa yang mereka mau. Nah, hari ini kita sama-sama belajar dari satu tokoh di Alkitab yang bernama Hizkia. Raja Hizkia ini dia diangkat menjadi raja pada usia 25 tahun. Ada yang umur 25 di sini? Angkat tangan yang umur 25. Menurut saudara umur 25 itu muda atau tua? Ya, muda atau tua saudara? Kalau anak muda zaman sekarang umur 25 pada lagi ngapain sekarang? Itu berarti baru selesai wisuda kali ya. Orang selesai wisuda itu umur berapa? 22, 23 ya. 25 itu mahasiswa abadi ya. Jadi 25 itu, tapi kalau anak-anak sekarang kayaknya 25 masih sibuk ngafe. Ya, banyak yang sakit-sakit jiwa, anak-anak muda sekarang ini ya. Langganannya psikiater ya. Tapi dalam zamannya Hizkia, dia umur 25 sudah menjadi raja. Jadi wow enggak? Wow loh ya, coba kita renungkan. Kalau dengar firman itu otaknya agak jalan ya. Jangan menatap saya dengan tatapan kosong. Karena saya tahu ini orang-orang yang menatap saya dengan tatapan kosong tuh banyak loh. Orang Kristen duduk di gereja lihat pendeta tuh gini. Tapi otaknya nggak di saya. Ya, saudara lagi mikir nanti habis ini minum kopi di mana, ngafe di mana, atau mikir besok kok tugas kuliah belum selesai ya. Jangan ya Dek ya. Jadi lihat kepada saya sambil otak mikir jalan nih yang di ngomongin apa ya, supaya kita nggak kehilangan berkat dari firman Tuhan. 25 tahun menjadi raja itu sih wow banget ya, wow banget. Dan dia sudah mengalami hal-hal yang luar biasa. Ketika Hizkia diangkat menjadi raja atas Israel, yang pertama kali dia lakukan adalah dia membersihkan semua berhala-berhala dari bangsa itu. Dan Hizkia membawa kembali bangsa itu untuk menyembah kepada Allah yang benar. Dia merobohkan semua tugu-tugu penyembahan berhala. Hizkia ini seorang raja yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dan dia tahu dengan benar kalau bangsa itu salah menyembah kepada Allah yang salah, maka mereka tidak akan mendapat berkat dari Tuhan. Makanya yang pertama kali dia lakukan adalah dia menghancurkan semua penyembahan berhala, termasuk salah satu ya tugu atau ya menara yang dibangun oleh Musa itu ular tembaga. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, di tengah jalan bangsa ini terus menyakiti hati Tuhan, memberontak. Lalu ada satu masa Tuhan mengirimkan hukuman bagi bangsa itu, yaitu ular tedung keluar dari padang gurun. Ular yang mematok semua orang dan mati ya. Puluhan ribu mati di padang gurun. Ketika itu Tuhan berkata kepada Musa, kamu buat ular tembaga, lalu ikat di satu tiang. Katakan kepada bangsa itu, siapapun yang digigit dan dia menoleh kepada ular itu, maka dia tidak akan mati, tapi sembuh. Nah, yang taat mendengarkan perintah Tuhan, memang benar-benar gak mati, tapi menjadi sembuh.
Setelah bangsa Israel melakukan perjalanan, ternyata tiang ular tembaga itu akhirnya menjadi berhala. Bangsa Israel mempersembahkan korban di sana karena mereka merasa itu Allah. Ya, dan ternyata mereka salah. Jadi ketika Hizkia naik menjadi raja, dia merobohkan tiang dari ular tembaga itu, saudara. Kalau saudara pergi ke Gunung Nebo, yang saudara lihat di sana itu bukan asli. Itu sudah buatan untuk memperingati monumen itu, tapi yang aslinya sudah dirobohkan sama Hizkia. Hizkia juga seorang raja di usia 25 tahun dia naik menjadi raja, dan dia adalah raja yang menaklukkan kerajaan Asyur. Sanherib, raja Asyur, pada waktu itu mengepung bangsa Israel. Siapa yang tidak kenal dengan Sanherib atau kekuatan kerajaan Asyur? Pada zaman kuno, saudara, kerajaan ini adalah sebuah kerajaan yang terkuat. Tidak ada yang sanggup menandingi mereka. Mereka menaklukkan semua bangsa-bangsa, ya, dan termasuk Israel pada waktu itu. Ya, Asyur ini sekarang adalah Iran, Irak, Turki, ya, dan Suriah. Kalau sekarang saudara pengen tahu Asyur itu kerajaannya apa, sekarang terbagi menjadi Iran, Irak, makanya sampai sekarang bermusuhan terus tuh dengan Israel. Ketika Hizkia memerintah, dialah yang menaklukkan. Tapi dengan kekuatan siapa? Bukan kekuatan Hizkia, kekuatan dari Tuhan. Nah, kita mau belajar, saudara. Kita lihat Yesaya pasal 38 dari kisah hidup Hizkia. Kita baca mulai ayat yang pertama. Yesaya 38 ayat yang pertama, saudara baca dengan suara keras ya, karena ini jam-jam rawan ini, saya tahu ya. Banyak yang matanya 2 watt ini sudah ya. Jadi baca supaya tidak ngantuk ya. Baca bersama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara, kira-kira kalau Nabi yang mengatakan hal ini itu pasti terjadi atau tidak? Terjadi, ya. Nabi Yesaya, Nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia disuruh Tuhan katakan pada Hizkia. Ya, dan Yesaya ini luar biasa, saudara. Dia nabi yang nggak kompromi. Walaupun Hizkia raja besar pada waktu itu, tapi dia harus mengatakan tidak, iya. Nggak usah menghibur. Kadang ada pendeta kalau ketemu orang kaya, udah sakit, delek-delek, napasnya tinggal satu-satu, masih dihibur-hibur lagi. Percaya ya Pak, Tuhan sanggup menyembuhkan. Padahal napasnya udah ya, nggak usah. Ya, kita harus peka dengan suara Tuhan. Katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Ya, siapapun saudara. Saya ingat ketika terakhir Kiki Fatmala mau meninggal, jadi dia pengen ketemu dengan saya, lalu susternya telepon dan kami datang ke rumahnya. Saya lihat dia terbaring di tempat tidur, sudah lemah. Ya, saya bilang sama dia, Ki, ingat ya, di dalam Kristus mati adalah keuntungan. Ya, kalau kita lihat orang udah mau mati, enggak usah percaya kamu pasti sembuh, nanti pelayanan, enggak usah. Ya, karena di dalam Kristus mati adalah sebuah keuntungan, ya. Tapi memang ternyata banyak orang Kristen yang belum siap mati. Siapa yang sudah siap mati sini? Yang sudah siap boleh angkat tangan. Yang belum siap mati angkat tangan. Yang bingung angkat kaki saja. Ya, kau hidupmu tidak ada pilihan kau. Tidak boleh hidup begitu, harus ada pilihan. Ya, kalau belum siap ya siap-siap. Kalau sudah siap ya tunggu saja waktunya kan, nanti Tuhan panggil. Bukan soal waktu kapan. Saudara siap atau tidak siap, kalau waktunya tiba ya berangkat. Amin apa amin? Ya. Apalagi kalau dokter udah bilang sampaikan pesan terakhirmu. Masih bagus kalau dapat kesempatan kasih pesan terakhir. Ada orang kan gak dapat kesempatan. Ya, lagi sehat-sehat dipanggil Tuhan. Bukan soal matimu itu kapan, bukan. Tapi kita harus siap, ya. Karena kita gak pernah tahu kapan datangnya, ya siap-siap saudara. Ya, bagaimana mempersiapkan diri nanti kita belajar.
Nanti ya ada bapak-bapak mau mati, ditanya pesan terakhirnya apa Pak? Dia bilang sama istrinya, rumah yang di belakang itu jangan kau jual. Lu kenapa? Itu bukan punyaku. Nah, ya, jangan dijual, orang punya orang ngapain dijual ya? Jadi saudara, kenapa Hizkia menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan? Ketika Nabi Yesaya berkata seperti itu, lihat ayat yang kedua kita baca bersama. Apa tindakan Hizkia, saudara? Baca bersama. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Apa isi doa Hizkia yang tokjer langsung dijawab? Ya, tadi Tuhan bilang lewat Yesaya pasti mati, tidak ada ampun, pasti mati. Ayat 3 berkata, kita baca bersama supaya saudara bisa hafal ini. Siapa tahu jadi doa kita juga. 1, 2, 3. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, kita lihat di sini, doa dia itu bukan doa yang alay lebay. Tuhan, anak-anakku masih kecil, Tuhan beri umur panjang. Enggak, dia juga enggak doa, Tuhan utangku belum lunas. Ya, yang ada utang bayar tuh utang ya. Nanti kalau kau mati bawa utang bahaya loh saudara. Hizkia berdoa, dia memberikan sebuah alasan kepada Tuhan untuk mempertimbangkan keputusan Tuhan. Siapa yang bisa merubah keputusan Tuhan, saudara? Tidak ada. Ada orang bisa merubah keputusan Tuhan? Tidak ada. Hanya orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia memberikan sebuah alasan untuk Tuhan itu mendengar doanya. Dia bilang, Tuhan ingatlah. Ingat Tuhan, ingat. Ingat. Aku ini telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan melakukan apa yang baik di mata-Mu. Tolong saudara kasih saya alasan supaya Tuhan mendengar doamu. Apa yang kau bisa beri sama Tuhan? Ah Tuhan, ingatlah kiranya aku ini selingkuh terus loh Tuhan. Ya. Ah Tuhan, ingatlah kiranya aku ini nonton film porno terus loh Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya aku ini kepahitan loh sama mertuaku, sama keluargaku. Apa alasan yang bisa kita kasih sama Tuhan? Karena tidak semua orang Kristen itu doanya dijawab, tidak semua. Ya, jangan saudara berpikir setelah saudara Kristen, oh saya bisa minta Tuhan pasti kasih ya. Apalagi nyanyinya, kalau lain ditolong, saya juga enak aja. Hidup kita seperti apa di hadapan Tuhan? Ya, ada nggak alasan untuk Tuhan itu bermurah hati mendengar doa kita, menjawab pergumulan kita karena sesuatu yang Dia bisa pertimbangkan dari hidupmu? Halo saudara. Hizkia berkata, aku yang pertama telah hidup dengan setia di hadapan-Mu. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang setia. Apa itu setia? Dalam segala keadaan kita tetap setia, percaya Tuhan, melayani Tuhan. Bukan waktu senang tok, waktu susah juga. Ya ada orang ketika senang setia, susah enggak setia. Ada orang kebalik, waktu susah setia, senang udah enggak setia. Kenapa sampai hari ini saya tetap setia melayani Tuhan? Kalau mau dipikir, hari ini saya berkat dari YouTube saya sudah cukup buat hidup saya. Bahkan sudah cukup untuk memberkati banyak orang. Yes. Tapi kenapa sampai hari ini saya masih mau? Saya besok pulang dari sini, Selasa pagi saya terbang ke Kalimantan. Saya keliling pelayanan misi. Bulan lalu 3 minggu saya nggak pulang rumah. Hati saya tuh suka di rumah, duduk di taman saya, ngopi, makan pisang goreng, liatin tanaman, tuh lebih enak buat saya. Tapi untuk bisa menikmati rumah pun ada harga yang harus saya bayar. Seringkali Tuhan, aku tuh pengen loh, kapan? Kemarin saya baru ngomong sama suami, kapan ya kita ini benar-benar ada waktu kosong duduk di rumah, menikmati rumah. Ini sudah banyak sekali jadwal yang saya tolak saudara.
Saya bisa pilih duduk-duduk aja di rumah. Toh saya dari YouTube sudah cukup, setiap bulan saya dapat uang. Tapi saya tidak bisa melakukan itu. Karena Tuhan mencari orang-orang yang setia. Dulu waktu aku belum memberkati kamu setia melayani. Nah sekarang aku sudah memberkati, apakah kamu masih tetap setia melayani? Kita kadang datang melayani capek, tidak terima PK saudara. Kalau kita seminar tuh ke pendularan, ke desa-desa, hamba-hamba Tuhan nggak dapat PK, tiket bayar sendiri, hotel bayar sendiri, dapatnya cuma capek doang. Tapi kenapa saya tetap mau? Dan ada harga yang harus dibayar. Enak gak? Nggak enak. Omong kosong kalau saudara bilang enak. Capek nggak? Capek. Pengennya di rumah, duduk di depan kolam ikan, lihat tanaman, lihat burung, lihat apa. Itu kerinduan. Tapi kan ya Tuhan mencari orang-orang yang tetap setia. Sekalipun engkau susah, tetaplah setia pada Tuhan. Waktu kau senang pun jangan kau lupakan Tuhan. Amin. Cinta kita tuh tidak berubah. Gambarannya seperti suami istri. Waktu istrimu masih muda, kau tetap setia. Waktu dia sudah tua, tetaplah setia. Amin. Waktu dia masih kurus, kau tetap cinta. Sekarang dia sudah gemuk, tetap. Amin bapak-bapak. Iya. Tapi istri ya jangan gendut-gendut banget dong. Ya, berusahalah. Saudara, apa itu setia? Enak tidak enak, baik tidak baik, kita tetap mau mengasihi Tuhan. Lalu dia berkata, ingatlah Tuhan, aku ini hidup di hadapanmu dengan tulus hati. Ketulusan hati itu yang Tuhan lihat saudara. Seringkali kita nih sama Tuhan tuh, ya Tuhan kenapa ya doaku kok tidak dijawab-jawab. Tuhan kenapa, Tuhan kenapa, Tuhan kenapa. Saat kita berkata seperti itu, kita nih hatinya sudah tidak tulus loh. Saya pernah mengalami pergumulan berat. Waktu itu rumah kami mau disita karena saya nggak bisa bayar cicilan. Saya berdoa sama Tuhan. Ya beberapa teman berkata doa bu sama Tuhan, klaim janji Tuhan. Karena ibu kan sudah bersaksi kemana-mana bisa beli rumah. Nanti kalau rumahnya ditarik, Tuhan malu loh. Hati-hati loh saudara. Seringkali kau mendengar nasihat-nasihat itu tidak benar loh. Jadi saya berdoa tiap hari, Tuhan bikin mujizat Tuhan, bayar rumahku Tuhan, 400 juta Tuhan. Kalau rumah ini disita, kau yang malu. Ya, kadang kita ini tidak tahu malu sama Tuhan. Tiap hari saya berdoa begitu, yang terjadi apa? Doa tidak dijawab, stres, tertekan, makin menderita. Sampai akhirnya satu saat saya menyadari ada yang salah dengan doa saya nih. Satu kali nggak ada orang di rumah, saya berlutut di kaki Tuhan. Saya cuma bilang begini, Tuhan, hari ini aku buka hati Tuhan. Aku tidak tahu maksudmu apa yang kau sedang rencanakan bagi hidupku. Tapi satu hal yang aku percaya, firman-Mu berkata, tidak ada satupun rancangan kecelakaan yang kau rancangkan bagiku Tuhan. Memang saya sudah bersaksi bahwa saya bisa beli rumah ini karena kemurahan Tuhan. Tapi kalau Tuhan juga mau ambil lagi, ambil lo Tuhan, ambil lo. Hatiku rela. Sekalipun engkau tidak jawab doaku juga, aku rela, aku tetap mengasihimu. Sekalipun engkau tidak lepaskan aku dari masalah ini, aku tetap mengasihimu Tuhan. Dan Roh Kudus bilang iya. Dan kalau rumahmu diambil, dia Tuhan yang mulia, yang agung, kemasyurannya mengatasi segala sesuatu. Kalau rumahmu disita, bukan Tuhan yang malu, tapi kau. Terus saya berdoa minta ampun, Tuhan ampuni. Kau punya rumah atau tidak punya rumah tidak mengubah kemuliaan Tuhan. Dia tetap mulia. Tidak usah kau putar-putar balik ceritamu. Karena Tuhan menilik sampai kedalaman hati. Akhirnya saya duduk di kaki Tuhan dengan berlinang air mata. Saya nyanyi, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhan.
Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan menyembahmu. Takkan ku berhenti menyembahmu. Amin. Waktu saya menyanyi itu, saya ulangi dengan cucuran air mata di hadapan Tuhan. Sekalipun kau tidak tolong aku Tuhan, sekalipun kau tidak lepaskan aku dari masalah ini, tidak akan pernah kutukar engkau Tuhanku, dan aku tetap akan menyembah engkau Tuhanku yang hidup. Itu yang saya katakan. Dan ketika sikap hati kita benar, Tuhan melihat ketulusan hatimu, bahwa kau mengikuti Dia bukan supaya doamu dijawab. Engkau menyembah Tuhan bukan supaya masalahmu selesai. Kenapa kita menyembah Tuhan, melayani Tuhan? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan itu tidak akan pernah bisa kita bayar dengan apapun. Gak usah terlalu GR. Saya sering kali dengar orang Kristen, saya ini salah apa Bu? Saya melayani Tuhan loh, saya gini-gini. GR banget loh. Ya, Tuhan selamatkan kita itu tidak ada satupun hasil atau apapun yang kita perbuat yang bisa membalas kasih Tuhan. Waktu Tuhan melihat hati saya tulus mengasihi Dia, saya nggak lagi ya menodong Tuhan, mendikte Tuhan seperti itu. Tiba-tiba satu saat saya terpikir dan saya tahu Tuhanlah yang mengerjakan di dalam saya baik keinginan, kehendak maupun perasaan. Saya tiba-tiba inbox di Facebook, ya itu bukan di WA karena saya nggak punya nomor WA-nya. Ada satu jemaat di Bekasi, saudara. Saya nggak tahu rumah dia, saya juga nggak punya nomor telepon dia waktu itu. Saya cuma di inbox Facebook, Bu, Ibu mau beli nggak rumah saya, Bu? Tapi begini Bu, kalau Ibu mau beli rumah saya, Ibu bayar dulu 400 juta kurang utang saya. Nanti kalau sudah sertifikat keluar, saya antar ke rumah Ibu. Nanti kita jual Bu, uang Ibu saya balikin 400 juta, keuntungannya kita bagi dua. Karena kalau ditarik rumah ini saya rugi, tapi kalau dijual saya untungnya udah 2 kali lipat rumah ini. Dia cuma bilang, oh iya nanti saya tanya ke suami saya. 3 hari kemudian suaminya telepon. Saat itu saya belum melihat mujizat saudara, tapi hati saya sudah tenang karena sikap hatiku sudah dirubah. Saya belajar mencintai Tuhan dengan tulus. Saya sampai di titik mau diambil, ambilen. Aku rela, aku mencintai Tuhan. Lalu saudara tiba-tiba 3 hari suaminya telepon, Bu maaf saya baru sempat hubungi Ibu, cuma mau tanya Bu, rumah itu sertifikat lengkap, IMB semua surat lengkap Pak, lengkap. Oke, besok Ibu tolong kirim nomor rekening ya. Dia transfer 400 juta. Saya pergi bayar saudara, sertifikatnya keluar, saya telepon, Pak maaf Ibu, rumahnya di mana alamatnya ya, saya mau antar sertifikat, nanti sambil kita tawar-tawarkan, pegang dulu aja. Dia jawab apa? Nggak usah Bu Debbie, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, itu dari Tuhan. Saya mau tanya saudara, menggerakkan hati orang, ngasih 400 juta, hello, gampang? Kalau bukan Tuhan, itu tidak akan terjadi. Alkitab berkata, bahkan Tuhan sanggup menggerakkan hati raja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu orang saya nggak kenal loh. Saya nggak tahu rumahnya, saya juga tidak tahu bagaimana. Tapi saya nggak haji mumpung, saya cicil. Bu maaf, izinkan kami cicil sampai selesai. Saya tidak mau berhutang, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Iya. Jangan tidak percaya dengan janji Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita, karena kita ini terbatas. Ada hal-hal di hidup kita yang tidak sanggup kita selesaikan dengan logika manusia. Makanya Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kepintarannya sendiri, yang mengandalkan pemikirannya sendiri, yang mengandalkan sesamanya manusia. Terkutuk. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya terkutuk? Seringkali kau tidak sadari. Kita pikir terkutuk itu, oh kalau kita ke pohon, kita menyembah-nyembah setan, oh terkutuk. No, waktu kau tidak mengandalkan Tuhan, kau sudah terkutuk loh. Apalagi anak-anak muda, saya mau bilang sekarang ya, lihat perkembangan zaman. Hari-hari ini perkembangan teknologi itu begitu luar biasa. Hampir semua
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia sekarang mulai diganti oleh robot, oleh mesin. Yang namanya AI. Itu sekarang saudara, ya, kita bikin khotbah, cuma suruh aja tolong bikinin saya khotbah tentang Roh Kudus. Ndak 5 menit, 1 menit. Keluar narasinya, semua ayat-ayat khotbah tentang Roh Kudus, bahkan pembahasan. Saudara pencet suaranya, dia khotbah. Ya, sebab tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah yang hidup, bait gini. Itu dibacain semua. AI itu AI. Ya. Suami saya coba bikin lagu rohani, suruh AI bikinin saya lagu rohani. Keluar liriknya pertama, engkau adalah terang di tengah kegelapan hidupku. Sama suami saya dipencet, bikinin aransemen musiknya. Keluar dipencet, coba nyanyi. Nyanyi ada suaranya. Ciptaan AI tidak kena copyright. Sekarang saudara, perkembangan teknologi di dunia kedokteran, komputer, robot bisa mendeteksi penyakit lebih daripada dokter. Dia cuma baca begini, dia tahu ini sakit apa. Canggih. Jadi anak-anak muda, walaupun kau pinter, andalkan Tuhan, hidup hormati Tuhan. Anak muda walaupun IQ-mu tinggi, hargai Tuhan dalam hidupmu. Apalagi yang bodoh-bodoh ini. Udah bodoh lagi tidak andalkan Tuhan, nah sudah terkutuk hidupmu. Nggak ada masa depanmu. Saya bilang sama anak-anak saya, kamu itu akan mengalami masa depan yang penuh harapan waktu kau hidup menghormati Tuhan. Amin. Bagaimana menghormati Tuhan? Hizkia berkata, aku hidup melakukan apa yang baik di matamu. Saya mau tanya, di hadapan Tuhan merokok itu baik apa enggak? Jangankan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia aja merokok kagak baik kok. Di rokok itu loh ditulis, rokok membunuhmu. Kok ya masih tetap dikonsumsi? Cuma orang goblok itu yang masih merokok, nggak bisa baca. Ya, jadi kalau ada perempuan yang pacaran sama laki-laki merokok, kau lebih goblok lagi. Ya, yang merokok tuh goblok. Perempuan yang pacaran sama laki-laki merokok itu double gobloknya. Kita ngomong to the point aja belak-belakan ya. Kenapa saya bilang goblok? Orang goblok itu nggak pakai otak, nggak pakai rasio untuk berpikir. Sekarang kita beli rokok, ditulis itu rokok menyebabkan jantung, kematian, serangan jantung, stroke, kanker. Rokok membunuhmu. Lah kok kau masukin di badanmu? Saya mau tanya, kalau di air ini ditulis siapapun yang minum air ini akan kena stroke, serangan jantung, kematian. Air ini membunuhmu. Saudara mau minum? Yang minum orang goblok. Bener kan saya bilang? Iya, padahal Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal, budimu. Dengan otakmu itu kasih Tuhan. Ya, nanti kalau kau merokok terus, akhirnya kau jatuh sakit, terus kau minta didoakan biar ditumpang tangan, tumpang kaki, tidak bisa. Kau harus bertobat. Anak-anak muda denger ya. Hidup hormati Tuhan. Hizkia bilang, aku melakukan apa yang baik di matamu. Nonton film porno itu di mata Tuhan baik apa enggak? Saudara tetap nonton, berarti kau melakukan yang jahat apa enggak? Enggak usah angkat tangan, saya juga enggak akan tanya. Iya, itu urusanmu sendiri dengan Tuhan. Roh Kudus yang lihat hidupmu kok. Saya enggak lihat kok, pendeta enggak lihat. Tapi saya ngomong di sini untuk kebaikanmu. Ya, di mata Tuhan kau dugem itu baik apa enggak? Apa itu dugem, Bu? Dunia gemetar. Kau gemetar-gemetar di sana begini. Ya. Enggak baik, tapi kenapa kau lakukan? Di mata Tuhan selingkuh itu baik apa enggak? Enggak. Ya, jadi ani-ani baik apa enggak? Di Bandung ada ani-ani enggak? Jangan jadi ani-ani kau. Ganggu suami orang. Ya. Itu dosa, tidak baik di mata Tuhan. Kenapa kau lakukan? Ya, ayo kita belajar melakukan apa yang baik di mata Tuhan, supaya ada alasan untuk Tuhan tuh memperhatikan hidupmu. Kalau tidak ada alasan, ya jangan kau nuntut-nuntut Tuhan. Makanya hidupmu terkutuk terus. Kau tidak mau bertobat, kau tidak mau hormati Tuhan.
Ya, udah gitu nyanyi lagi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, pret. Malaikat bilang, apa alasannya saya dengar doamu? Ya, apa alasannya saya menjawab keinginanmu? Tidak bisa, saudara. Yesus bilang, minta apa saja, kalau kau hidup dalam firmanku dan firmanku ada dalam hidupmu, maka aku akan menjawab. Firman Tuhan aja ndak ada, ndak tahu firman, ndak hafal firman, ndak pernah baca Alkitab. Mau dibawa kemana hidupmu itu, saudara? Banyak orang sombong hari-hari ini, ya tidak butuh Tuhan. Saya tuh kalau lihat orang hidup dalam dosa, ini orang sombong banget ya. Berasa napas dia yang punya ya. Belum aja kau delek-delek di rumah sakit, baru kau cari Tuhan. Kita bisa hidup semua karena hanya anugerah Tuhan. Kita bangun pagi ini anugerah Tuhan. Makanya hiduplah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ya, jangan marah-marah. Marah-marah itu juga melakukan apa yang tidak baik. Ya, jangan sakit hati, kepahitan, dipelihara. Ya, bagaimana hidupmu mau diberkati, saudara? Lalu ketika Hizkia bilang, ingat Tuhan. Kita lihat ayat yang keempat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, ayat 5, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan apa? Telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan dapat bonus apa? Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Bukan cuma disembuhkan, bukan hanya diberi umur panjang, Tuhan kasih bonus, kau tidak perlu berperang. Tanganku yang akan memberi kemenangan terhadap Raja Asyur. Saudara, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita di hidup ini. Kita butuh Tuhan. Kita butuh kuasa yang tidak terbatas. Kita butuh anugerah Tuhan. Karena itu hari ini yang harus kita lakukan hanyalah kejar perkenanan Tuhan. Waktu Tuhan berkenan, Dia lakukan semuanya bagi saudara dan saya. Saya gambarkan perkenanan Tuhan itu begini, saudara. Saudara lihat roket itu kalau mau naik ke luar angkasa, dia harus menggunakan seluruh tenaga dan kekuatannya karena dia harus melewati yang namanya gaya gravitasi bumi. Kenapa dia harus keluarkan kekuatan powerful? Karena gaya gravitasi bumi itu adalah satu kekuatan yang berusaha menjatuhkan dia ke bawah. Roket itu harus menggerakkan seluruh kekuatannya. Banyak yang tidak kuat meledak di udara. Tapi kalau yang kuat, dia akan menembus atmosfer bumi, lalu dia tiba masuk di namanya luar angkasa. Dan di sana dia tidak butuh power lagi. Dia tinggal mengorbit, melayang, melakukan semua tugasnya. Mencapai perkenanan Tuhan itu seperti itu. Waktu kau ingin mendekatkan diri, memasuki perkenanan Tuhan, kau harus berjuang sekuat tenaga. Kenapa? Karena ada kuasa jahat, ada dirimu sendiri yang berusaha kau turun terus, jatuhkan imanmu supaya kau jauh dari Tuhan. Tapi ketika engkau bersandar dengan kekuatan Tuhan, kau tembusi atmosfer bumi itu, engkau masuk dalam perkenanan Tuhan. Saya mengalami, saudara, saya belum melakukan, baru kepengen nih di otak saya, udah ada. Baru kepengen, udah ada. Saya tuh sampai bilang sama suami, ih Tuhan tuh ajaib ya. Sampai perkara-perkara kecil, apa yang saya baru mikir nih saudara, Tuhan udah sediakan. Itu yang saya lagi alami hari-hari ini. Ayo saudara, masuk dalam perkenanan Tuhan. Kejar perkenanan Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Karena itu kita mau berkata, dalam segala keadaan Tuhan, baik susah maupun senang, kita tetap mau berkata, Tuhan kami mau sungguh-sungguh untuk sekali Yesus, tetap Yesus. Kita mau kejar Tuhan, kita mau kejar perkenanan Tuhan. Bilang pada Tuhan, bangkit berdiri bersama saudara. Selamanya. Mari
tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Dalam segala keadaan, saat berlimpah ataupun kurang, di saat kita kuat ataupun kita sedang lemah hari ini, entah karena bergumul dengan dosa kita ingin bangkit kembali, bilang pada Tuhan, kami mau tetap menaruh harapan kami kepada Engkau Tuhan. Sungguh kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang, bahkan besok kami tidak tahu. Karena itu setiap kami hari ini Tuhan merendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan. Tuhan pegang tangan kami Tuhan, pegang masa depan kami di dalam tangan-Mu Bapa. Jangan tinggalkan kami. Ajar kami belajar hidup menghormati Tuhan, mengejar kekudusan, supaya kami mendapatkan perkenanan Tuhan itu. Tuntun hidup kami Tuhan. Mari sekali lagi jemaat katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah Kau sampaikan Tuhan. Biarlah menjadi pelita dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi rema Tuhan ketika kami melanjutkan kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara sekalian, Tuhan ingin kita menjadi garam dan terang dunia. Tuhan yang telah disampaikan, amin. Amin. Di minggu ini kita akan berikan persembahan umum dan juga pembangunan. Sebelum kita mempersembahkan yang terbaik, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami Tuhan, bahkan sampai detik ini Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau memberikan kembali Tuhan apa yang telah Engkau anugerahkan, berkat-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menyaksikan Battle News dan selamat memberikan persembahan dengan segenap hati. Shalom Jemaat Tuhan yang diberkati. Apa kabar Anda hari ini? Bagi Anda yang akan memberikan persembahan dapat dilakukan dengan scan QR Code menggunakan amplop yang disediakan dan memasukkan pada kotak di luar ruang ibadah. Dan juga melalui mesin edisi yang terdapat pada lobi resepsionis. Kembali lagi bersama saya Josie Andrew, berikut Battle News selengkapnya. Shalom saudaraku, bulan Oktober adalah bulan penginjilan dan misi untuk Sinode Gereja BT Indonesia. Karena itu saya mendorong saudara untuk terlibat di dalam pendanaan bagi wadah misi di gereja kita, PMB, Pelayanan Misi Berkat. Shalom saudara, pelayanan misi berkat pada waktu yang lalu dan terus sampai hari ini masih konsisten untuk berkontribusi bagi pelayanan misi. Selain mengunjungi 34 provinsi dengan memberikan seminar serta pembekalan bagi hamba-hamba Tuhan, selain itu PMB juga berkesempatan untuk mendukung Battle Project yang digagas oleh Sinode Gereja Battle Indonesia. Dalam Battle Project ini, PMB berkontribusi untuk membangun kurang lebih 10 gereja desa dengan nilai sebesar 120 juta per gereja. PMB juga masih mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah dengan cara memberikan subsidi untuk biaya hidup mereka, mendukung sekolah tinggi teologia. Dan melalui momentum ini, saya ingin membagikan visi PMB ke depan untuk kita lakukan bersama-sama, yaitu pembangunan gereja desa dengan total anggaran sebesar 140 juta. Sumbangan untuk pelayanan misi di seluruh pelosok Indonesia sebesar 100 juta. Tunjangan untuk subsidi hidup hamba Tuhan sebesar 50 juta.
Bethel Family Meeting, yaitu pertemuan dan pembekalan bagi hamba-hamba Tuhan yang berada di dalam kemitraan GBI Bethel sebesar 20 juta. Mission trip ke daerah-daerah dengan melakukan seminar KKR sebesar 80 juta. Subsidi untuk sekolah tinggi teologi sebesar 140 juta. Dan subsidi untuk membantu sekolah umum sebesar 120 juta. Saudara bisa memasukkan persembahan itu ke amplop persembahan atau juga mentransfer ke rekening PMB yang ada. Mari kita rela berkorban untuk misi supaya banyak jiwa diselamatkan. Tuhan memberkati. Alpha Course telah dimulai kembali. Sebuah acara yang akan membangun kerohanian kita bertajuk New Life Movement. Didukung bersama fasilitator profesional yang akan memberkati kita semua. Acara diadakan secara hybrid setiap hari Rabu yang telah dimulai pada 9 Oktober lalu. Namun masih ada kesempatan bagi Anda untuk bergabung setiap hari Rabu pukul 6.30 malam dengan mengikuti total 15 sesi. Untuk informasi dan pendaftaran silakan hubungi nomor berikut. Bergabung dalam Alpha Course. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari bersama-sama hadir dalam doa, pujian, dan penyembahan yang dilaksanakan di GBI Bethel Cimahi, Jalan Gatot Subroto 57, Pusdik Bekang, Cimahi. Pada hari Rabu 16 Oktober jam 7 malam, hadir sebagai pembicara PDP Rifosa Santosa. Untuk kesediaan tempat dan konsumsi, daftarkan sebelumnya pada nomor berikut. Memuji, menyembah. Kabar baik untuk para wanita, Anda diundang dalam ibadah Bethel Women Fellowship. Diadakan secara onsite bertempat di GBI Bethel Mekarwangi, Ruang Betania. Pada hari Kamis 17 Oktober jam 6 sore. Hadir sebagai pembicara PDP Nira Olivia. Wanita dan emosinya. Kepada seluruh pelayan GBI Bethel, Anda diwajibkan hadir mengikuti konser doa pagi yang diadakan pada Sabtu 19 Oktober pukul 5.30 pagi. Bertempat di GBI Bethel Hyper Square yang dilayani oleh Pendeta Yusuf Tarigan. Kami mengajak Anda bergabung dalam ibadah raya minggu depan. Hadir sebagai pembicara Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dan PDP Christopher Santoso dengan Praise and Worship bersama Richard Matulesi. Kami informasikan kepada jemaat yang belum dibaptis. Akan dibuka kembali kelas prabaptis setiap hari Minggu yang dimulai pada 3 November pukul 13.30. Di GBI Bethel Mekarwangi, Ruang Betania yang akan dibimbing oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dan tim. Lakukan pendaftaran sebelumnya melalui link berikut ini. Mari bergabung dalam tur ke Turki pada Maret 2025. Bersama PDM Dr. Jessica Elizabeth Abraham dan PDP Christopher Santoso. Kita akan mengunjungi Gereja Wahyu, Kapadokia dan Pegunungan Erciyes dan berbagai tempat menarik lainnya. Segera lakukan pendaftaran karena tempat terbatas. Saya dan segenap kru Bethel News yang bertugas mengucapkan selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati ibadah kita siang hari ini, amin. Coba diberkati, lambaikan tangan saudara dan kita kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita siang hari ini, ada beberapa hal yang akan disampaikan. Adakah di antara saudara-saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama kami di tempat ini? Kalau tidak berkeberatan boleh mengangkat tangan nih. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada yang sebelah depan, sebelah tengah juga ada. Kita kasih sambutan, selamat datang. Di sebelah depan, boleh mengangkat tangan sekali lagi, Ibu.
Kalau saudara belum punya tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk setiap minggu bisa hadir di ibadah kami di jam 13.30 di tempat ini. Ya. Dan kita juga satelit 13.30 adalah satelit dewasa muda. Jadi ajak teman-teman usia dewasa muda untuk bersama-sama beribadah setiap hari Minggu jam 13.30 di tempat ini. Kita juga 13.30 punya Bikom, ya, kita ada persekutuan, ada Komsel. Itu diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan hari Jumat. Ya, kami mengajak kepada saudara-saudara semua yang belum ikut Bikom untuk bisa bersama-sama kita ikut Bikom, gitu ya. Karena dalam Bikom kita akan bertumbuh bersama. Gitu. Jadi bagi saudara-saudara yang membutuhkan informasi mengenai Bikom, setelah pulang ibadah ini ada para pelayan Tuhan di depan yang senang untuk memberi informasi kepada teman-teman semua. Gitu. Ya, dan kita juga di depan ada ministry fair, ya, dan kita mengajak kepada segenap jemaat Tuhan di tempat ini untuk sama-sama kita ikut terlibat di dalam pelayanan, ya. Jadi ini minggu terakhir 13 Oktober untuk teman-teman, saudara-saudara semua untuk mendaftarkan diri, tanya informasinya, pelayanan apa saja yang bisa diikuti, ya. 3 minggu kemarin sudah banyak juga yang mendaftar, udah lebih dari 20 orang kayaknya, gitu ya. Jadi minggu yang terakhir pastikan yang belum ikut daftar ke depan, ya. Dan kita juga para pelayan Tuhan di tempat ini siap mendoakan bagi jemaat Tuhan yang mempunyai pergumulan doa, gitu ya. Setelah ibadah ini boleh menghubungi para pelayan Tuhan atau saudara boleh mengisi form permohonan doa, ya. Di depan ada formulirnya, saudara boleh isi dan masukkan ke tempat yang telah disiapkan, ya. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Saya mengundang kepada hambanya untuk menutup kita dalam doa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman tersebut bukan hanya lewat begitu saja, tapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, yaitu kami mau mengejar perkenanan Tuhan. Biarlah kami hidup setia di hadapan Kau Tuhan, hidup tulus di hadapan Kau Tuhan. Dan kami mau melakukan yang terbaik bagi Engkau Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami belajar untuk mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, karena kami tahu hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu di tengah kesulitan kami, di tengah ketidakmampuan kami. Ada satu nama, Yesus namanya. Kami bersyukur Tuhan untuk itu semua. Dan Kau berkati hamba-Mu Pendeta Debbie Bashir Tuhan. Biarlah kiranya pelayanannya dimanapun Tuhan tempatkan dalam misinya, apapun itu Tuhan, kami percaya Engkau menyertai pelayanannya dan banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Berkati keluarganya juga. Dan kami juga berdoa untuk setiap para pelayan-Mu yang ambil bagian pada sore hari ini, baik WL Singer, musik, sound, multimedia Tuhan, usher, kolektan, apapun itu Tuhan, pelayanan kami percaya Tuhan yang akan memberkati dan Tuhan yang akan melimpahkan talenta-talenta yang berlipat bagi mereka semua untuk mereka lebih lagi melayani Engkau Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka melayani. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini terbaring sakit. Tuhan berikan kesembuhan, karena kami percaya kuasa kesembuhan ada di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka yang mengandalkan Kau Tuhan. Berdoa juga untuk mereka yang saat ini mengalami pergumulan. Kami percaya Tuhan akan memberikan juga yang terbaik bagi mereka Tuhan. Dan biarlah jawaban doa daripada Tuhan, mereka boleh peka Tuhan. Kami berdoa juga untuk gembala sidang kami, Pak Rubin dan juga Pak Julius Ishak sebagai gembala pembina kami. Tuhan sertai dimanapun mereka melayani saat ini. Kami percaya banyak jiwa juga yang akan dimenangkan Tuhan. Berdoa juga untuk persiapan peralihan pemerintahan pada waktu dekat ini Tuhan.
Biarlah semuanya boleh berjalan baik, boleh berjalan dengan lancar, dan juga keamanan segala sesuatunya Tuhan yang pelihara. Karena kami tahu bangsa ini juga Tuhan sedang lawat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengangkat kedua tangan kami menerima berkat-Mu. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan Amin.